Buka apa nih maksudnya? Oh, 50 juta. Langsung ya buka ya? Hah? 200. Misi. Enjoy! Selamat menonton! Aduh, nggak lama tidak live. Coba live dulu lah. Siapa tahu ada yang mau donasi. Mumpung sepi, nggak ada orang di rumah, kita live dulu. On, ready, voice ready. Halo, selamat pagi, welcome to Only Me. Halo, bagi yang belum join, ayo join yuk. Siapa tahu dengan kalian join, ada yang mau donasi, bisa lah dikit-dikit, intip-intip dikit lah. Siapa nih? Oh, ada Bang Supri, Bang Andri, selamat pagi Bang. Iya. Nadia, Puspa, Ain. Halo Kak, iya halo juga, iya. Bang Andri, mau donasi tuh boleh Bang. Satu kancing aja Bang, berapa nih? 50 juta. Wah, satu kancing Bang, tambah lagi Bang kalau mau yang lebih Bang, bisa Bang. Iya. Hah? Jangan Kak. Nanti ditangkap lagi. Oh iya. Bang Andri kalau mau tambah lagi boleh Bang, nanti japri aja ya Bang. Iya biasa Bang. Oke. Ayo siapa lagi yang ada yang lebih dari 50 boleh nih. Gak apa-apa aku ditangkap. Nah ayo banyak join nih, udah ada 100. Pada ngeliatin aja ini. Aduh ada Mas Antoni. Wah nih Bang Weli nih. Dari mana nih? Skip ujung. Wih Bang Weli 100 beneran nih. Hai, kembali lagi di podcastnya Dini. Kali ini kita kedatangan tamu dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Ya, ini perkenalkan Kak Dea. Dio, halo. Baiklah. Jadi boleh kan nanya-nanya hari Boleh, ini? boleh. Dengan senang hati udah diundang di sini kan, lumayan ya. Jadi katanya kakak tuh membuat konten di Only Me. Waduh, gimana jelasinnya ya? Iya sih. Konten apa kalau boleh tahu kan? Itu konten sebenarnya untuk 90 plus plus. Oh, 18 tahun. baik. Udah dari kapan jadi konten kreator di Itu Only Me? sudah sejak dari zaman saya masih sekolah. Sudah sejak ya? Iya. Tuh, jadi apa aja keuntungan dari itu? Banyak untungnya. Cak mana sih cara kerjanya di website Only Me itu? Gampang. Boleh nggak Saya dicontohin? ini tripod atau stand ya. Pakai HP biasa kan. Ini kan memang sudah ada situsnya ya, webnya kan khusus buat aku. Jadi tinggal masukin sama kayak halnya streaming ya, live Banyak nggak nontonnya? Instagram. Kalau member sih udah ribuan lebih. Coba
Coba live chat live. Oke, kita coba live. Nah, seperti ini aja. Oh banyak Kita ya nanti pilih, penontonnya. kan? Iya, milih untuk siapa saja yang menurut kita Oh itu tuh ada yang suruh buka dong. Apanya yang dibuka? Enggak nih. Iya, minta buka apa nih maksudnya? Oh 50 juta. Langsung ya buka ya? Hah? 200. Misi. Siapa itu, Mbak? Permisi, Iya. kami dari pihak kepolisian Talangburo atas surat perintah penangkapan diperintahkan untuk menangkap Bapak Dio atas tuduhan penyebaran konten pornografi, Pak. Bisa ikut kami ke kantor untuk klarifikasi sekarang? Tadi. Bentar. Saya Pokoknya Bapak ikut kami mau dulu. ke, mau ke depan. Mau gitu? Ini orang lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pengacara channel Syah. Bentar. Nat. Sabar. Hai. Sibuk Kembali sekali. bersama kami di pengacara channel. Wacah. Bahagia harus Fari nih. Jadi kita hari ini bakal ngebahas yang lagi viral. Nah Apa itu? konten kreator salah satu website yang dikenal dengan nama Bea OnlyFans. Nah katanya pada tanggal 24 Maret lalu itu ditangkap polisi atas dugaan kasus pornografi. Bea. Bea OnlyFans bukan Bea lain. Oke. Terus? Dengan dugaan kasus pornografi karena memperjualbelikan foto-foto vulgar melalui situs yang dinamakan OnlyFans. Jadi apa sih OnlyFans itu? Nah, OnlyFans itu merupakan layanan konten berbayar yang memungkinkan pembuat konten menerima dana langsung dari para penggemar mereka melalui pemberian tip dan bayar per tayang. Nah, masyarakat Indonesia itu banyak menganggap jika website OnlyFans ini hanya berisi konten-konten pornografi secara berbayar. Padahal senyatanya OnlyFans itu mirip seperti media sosial pada umumnya seperti Twitter. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan situs OnlyFans ini dengan media sosial lainnya itu ialah tidak adanya pembatasan konten. Nah, akibat tidak adanya pembatasan konten itulah yang menyebabkan banyak artis porno itu ikut menjadi konten kreator di OnlyFans dengan menampilkan foto dan video vulgar. Karena dia tuh udah kasih batasannya. Kalau chat Twitter, TikTok kan masih aduh, kalau misalkan nunjuk ke agak porno dikit langsung diblokir Iya, itu langsung kan. otomatis hapus kan gambar itu kalau nanti tidak. Nah, padahal ya isi OnlyFans itu tuh bukan cuma video porno ada yang menguntungkan bagi resep masak. Aku juga atau pernah edukasi. nengok itu, Mbak. Katanya kau juga pengen OnlyFans. Sebenarnya aku tuh bikin situs OnlyFans tapi edukasi hukum. Bermanfaat. Lumayan Oh. nonton dibayar loh di situ. Jangan deh konten yang lain, tolong Yan. Jadi kan banyak juga yang bilang ada kan OnlyFans kan platformnya luar negeri ya. Cak mana dia bisa masuk ke Indonesia dengan adonya yang masalah tidak ada keterbatasan konten itu kan. Bukannya itu tuh harusnya dihukum atau segala macam. Ada juga yang bilang katanya itu tidak bisa lah mengikuti hukum Indonesia, itu kan platformnya luar negeri, pembuatan orang Indonesia. Jadi sebenarnya guys, OnlyFans itu selayaknya website digital pada umumnya, yaitu dia tuh memiliki sifat netral layaknya teknologi pada umumnya. Jadi yang harus dipermasalahkan di situ bukan platformnya, tapi Konten kreatornya. para pembuat kontennya di situ. Apakah ada yang melanggar kesusilaan di Indonesia itu sendiri atau tidak? Terus juga kalau menurut sisi hukum positif di Indonesia itu website OnlyFans itu tidak ada masalah ya. Cuman masalah akan muncul apabila konten yang dibuat itu melanggar peraturan yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Nah, apa itu karena kan sebenarnya OnlyFans itu sifatnya tuh ekstra teritorialitas sebenarnya teh. Namun kalau misalkan OnlyFans itu sendiri mau beroperasi di Indonesia, ialah dia tuh harus mengikuti peraturan yang dibuat di sini.
dan juga harus menerima konsekuensi kalau misalkan dia melanggar aturan yang ada di Indonesia, dia akan diblokir, kan? Karena di hukum pidana kita sendiri itu ada asas teritorialitas namanya itu, yang mana perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Nah, untuk konten kreator yang memuat konten pornografi di dalam wilayah negara Indonesia itu dapat dijerat dengan Undang-Undang Pornografi. Seperti dalam pasal 29 Undang-Undang Pornografi itu yang menjelaskan yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau membuat konten-konten yang berisi pornografi bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Dan atau denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Nah, tapi nggak hanya bisa dijerat dengan undang-undang pornografi aja, tapi bisa dijerat dengan undang-undang ITE seperti pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, untuk Undang-Undang ITE sendiri tidak menjelaskan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Tapi adapun R. Susilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan itu ialah sesuatu yang berhubungan dengan nafsu kelamin seperti bersetubuh, meraba atau memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria dan Sejenis semacamnya gitu ya. Nah, tapi di sini nggak hanya pembuat konten kreator saja kan yang ada sanksinya. Jelas, termasuk untuk pelanggan OnlyFans itu sendiri yang menonton atau mengakses konten yang bermuatan pornografi itu juga bisa dijerat dengan undang-undang pornografi, guys. Antara lain ada pasal 6 yang intinya menyatakan bahwa ada pidana penjara paling lama 4 tahun dan juga pidana denda paling lama 2 miliar. Lengkapnya nanti pasalnya di bawahnya. Tapi perlu diingat juga ya, guys, regulasi ini hanya berlaku bagi setiap orang yang menciptakan dan atau berlanggaran konten pornografi di wilayah negara Republik Indonesia atau WNI yang melakukannya di luar wilayah teritoris negara Republik Indonesia. Jadi WNI yang ada di luar negeri juga bisa kena masalah terkait hal ini. Jadi mungkin segitu dulu untuk mengenai masalah OnlyFans, OnlyFans dan undang-undang pornografi. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, bisa langsung tulis komentar di bawah atau kirim email, atau juga bisa DM langsung ke Instagram pengacara channel ataupun pengacara-pengacara yang ada dalam pengacara channel. Ada dalam deskripsi YouTube ini ya, guys. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.